Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di podcast kami, tapi dengan dengan sesi yang berbeda. Kalau dulu kan bicaranya campur aduk. Untuk hari ini mungkin kita lebih tematik ya, lebih menghadirkan sesi yang berbeda. Hari ini kita mencoba mengulik kembali perihal tentang perempuan gitu. Kalau bicara soal perempuan memang seringkali seksi untuk dibicarakan, karena entah apa yang membuat seksi dibicarakan tapi tidak pernah habis untuk diperdebatkan perihal perempuan. Kalau saya mau nukil perkataan Soekarno bahwa Indonesia itu negara berdiri kalau tidak ada peran perempuan, rasanya tidak akan pernah ada negara itu. Artinya apa? Bahwa perempuan itu juga punya andil sekali dalam setiap gelangga yang ada di Indonesia gitu. Yang ada di sudut-sudut sosial juga perempuan punya andil sekali gitu. Untuk hari ini mungkin menarik kalau kita bicarakan soal gerakan perempuan gitu ya. Kalau gerakan perempuan, kenapa kita harus bicarakan soal gerakan perempuan? Karena kita akan bicarakan bagaimana perempuan bergerak dan berderak dalam setiap sudut peradaban di dunia kayak gitu. Kalau saya mau mengambil salah satu literatur yang saya kira buku paling menarik, yakni Sarina, yang ditulis oleh Bapak Proklamator, yakni Soekarno atau Bapak Presiden pertama. Dia menuliskan bahwa ada tiga tingkatan gerakan perempuan. Yang pertama itu adalah tingkatan keperempuanan gitu. Kenapa beliau memberikan 3 tingkatan? Karena tiap tingkat gerakan itu punya perjuangan yang berbeda-beda dan mempunyai metode yang juga berbeda-beda, dan teman-teman mungkin juga pernah baca soal buku Sarina kayak gitu. Yang pertama yang tadi keperempuanan. Gerakan itu hanya menyudutkan bahwa perempuan itu seperti ala kadarnya masyarakat umum, dia hanya menghias diri, dia hanya memasak, dia hanya mendidik anak, dia tidak melakoni pekerjaan sosial yang ada di masyarakat dan mengambil alih ruang-ruang publik itu. Misalnya seperti ini. Di Eropa zaman dahulu itu ada klub-klub, ada kelompok-kelompok yang dimana diinisiasi oleh perempuan kalangan atas, yang dia diajarkan untuk belajar memasak, belajar menulis, bagaimana dia itu kokoh nanti menjalankan rumah tangganya kayak gitu. Tugas-tugas perempuan itu ya tugasnya itu aja, tidak mengambil ahli, tapi tidak mempunyai haknya apa seperti hak pendidikan, hak perihal politik dan lain sebagainya, dia nggak punya soal-soal itu gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau lihat ke belakang soal gerakan perempuan itu, mesti kalau kita mau lihat bagaimana Ayu Lasmi juga. Ayu Lasmi adalah salah satu tokoh perempuan di Indonesia. Dia juga mendirikan sekolah yang juga seperti ini. Dia diajarkan menjahit, dia diajarkan memasak dan lain sebagainya. Tetapi gerakan-gerakan itu dan literatur gerakan itu yang dilakukan oleh Ayu Lasmi atau yang perempuan di zaman dahulu itu mungkin tidak terlepas bagaimana konteks ekonomi politiknya juga ya. Tapi teman-teman juga harus perlu tahu, gerakan atau tingkatan pertama ini tidak memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perubahan sosial. Kenapa? Dia hanya mengajarkan perempuan tidak melek pemahaman perihal tentang dia harus ngapain sih sebagai manusia gitu. Dia itu harus ngambil posisi di mana untuk melakukan perubahan sosial, dia tidak ada. Itu lemahnya di tingkat pertama. Dia hanya mengajarkan bagaimana ya perempuan itu di kacamata masyarakat itu baik, dalam artian tadi masak, mana seperti itu gitu. Dan tingkatan kedua ini yang menurut saya mau berubah gitu. Tingkatan kedua adalah
perempuan-perempuan perempuan diajarkan soal hak pendidikannya, hak politiknya, atau hak pekerjaannya. Dia mendapat akses untuk bekerja. Kalau tingkatan pertama, perempuan tidak boleh bekerja. Yang boleh bekerja hanyalah seorang laki-laki gitu. Hingga pada tingkatan kedua ini adalah gerakan dinamakan sebagai emansipasi perempuan gitu. Kalau teman-teman sering membaca soal emansipasi perempuan, barangkali teman-teman bisa merasakan, mengetahui seperti itu. Dan kalau kita bicara soal emansipasi perempuan, ya tentu dia bagaimana sama dan setara terhadap setara dan sama seperti laki-laki kayak gitu. Tapi tingkatan kedua ini tentu sangat dipengaruhi oleh perubahan corak produksi. Yang pertama dulu dari feodalisme ke kapitalisme kayak gitu. Gerakan ini kenapa gerakan atau tingkat kedua di gerakan perempuan ini kebanyakan perempuan sudah mendapat pekerjaan karena industri kala itu membutuhkan buruh perempuan untuk merekrutnya, sehingga semua perempuan diberikan akses untuk bekerja. Artinya apa? Ini sangat berpengaruh pada sistem kapitalisme juga, teman-teman. Walaupun nanti banyak kritikan-kritikan soal upah yang tidak seimbang, jam kerja yang nggak masuk akal dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi hal ini menjadi satu sejarah yang harus kita pahami bagaimana perempuan-perempuan kala itu mendapat aksesnya kayak gitu. Nah, ada negara yang luar biasa memperlihatkan gerakan ini seperti di Amerika, di Prancis. Kalau di Amerika, para pentolan perempuan meminta hak politik yang sama seperti laki-laki kayak gitu. Mereka mendapat hak pendidikan, bagaimana dia tuh kokoh untuk memperjuangkan perubahan-perubahannya, walaupun ini kebanyakan diinisiasi atau ikut dalam gelangganya adalah perempuan yang berjuis atau perempuan di kalangan atas. Sedangkan di Perancis ini bagi saya adalah salah satu perempuan yang militan, revolusioner, karena dia ikut dalam gelangga revolusi Perancis. Kala itu tidak hanya soal bagaimana perempuan mendapat hak politiknya, tetapi ikut dalam revolusi Perancis. Teman-teman bisa lihat dan baca sendiri soal bab itu ya. Nah, yang ketiga ini adalah tingkatan yang bagi saya sangat luar biasa, sangat revolusioner, karena diinisiasi salah satunya adalah Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Alessandra Kollontai, dan lain sebagainya. Karena dia tidak hanya bicara soal bagaimana mendapat hak perempuan, tetapi dia bicara soal bagaimana kita laki-laki dan perempuan mendapat kesejahteraan sosial kayak gitu. Kenapa seperti itu? Ini berangkat dari kritikan gerakan atau gerakan kedua atau tingkat kedua dari gerakan perempuan. Karena saat itu mereka hanya memperjuangkan atau memberikan akses kepada perempuan-perempuan berjuis, sedangkan perempuan dalam gelangga paling bawah atau grassroots tidak memberikan atau tidak dijamin haknya. Itu kan ketimpangan. Kita bicara soal perempuan, tapi kita tidak memberikan ruang kepada perempuan yang dibawakan, sama saja tidak memberikan atau tetap saja tidak berubah soal-soal itu kayak gitu, soal kesetaraan gender gitu. Sedangkan kalau yang tingkat ketiga ini tidak hanya bicara soal hak politik, tapi bagaimana perempuan mendapat haknya, benar-benar haknya gitu. Tidak hanya soal hak perempuan, bagaimana yang laki-laki juga mendapat haknya. Karena apa? Saya kira dalam konteks sistem kapitalisme ini, laki-laki juga terdampak terhadap sistem tersebut kayak gitu. Artinya pada tingkatan ini bagi mereka paling penting adalah bagaimana sama-sama memperjuangkan kesejahteraan sosial gitu kayak gitu. Nah, dalam tingkatan ketiga, bagi mereka masuk dalam gelangga politik itu tidak untuk atau menjadi akhir daripada tujuan dia untuk memperjuangkan perempuan, tapi sebagai alat, hanya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial kayak gitu. Artinya tidak menjadi tujuan umum gitu. Kalau misalnya yang kedua adalah tujuan akhirnya kayak gitu. Harinya teman-teman,
kita tidak bisa bicara soal gerakan atau emansipasi perempuan kalau kita tidak mengubah dulu atmosfernya. Nah, tingkatan ketiga itu tidak mengubah itu kayak gitu. Mungkin itu aja ya ulasan dari berbagai tingkatan. Kalau misalnya teman-temannya referensi yang lain, boleh-boleh aja, karena kita di sini juga belajar dan memberikan pemahaman, dan semoga bermanfaat dan ditunggu untuk season berikutnya perihal perempuan, karena ini pada pada episode tutur puan. Oke, itu aja teman-teman. Selamat membaca dan selamat berjuang, dan salam kesetaraan gender. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.